Ada satu hal yang istimewa yang kita lakukan di pagi hari ini. Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan kajian di waktu duha, kajian di waktu pagi, yang ini memiliki pahala lebih besar dibandingkan kajian di selain waktu duha atau di selain waktu pagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu." Siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid dengan niat untuk mengajar ilmu agama atau mempelajarinya, la yuridu illa ayata'allama khairan, tidak ada keinginan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah ad-din, ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan baginya, kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu. Maka Allah taala akan memberikan pahala berupa pahala haji sempurna hajinya. Kenapa mereka yang belajar di waktu pagi diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih istimewa? Yang ini tidak berlaku untuk belajar di waktu yang lain. Tidak berlaku untuk mereka yang ikut kajian di waktu malam atau kajian di waktu sore, tapi khusus mereka yang kajian di waktu pagi. Karena sebagaimana yang kita pahami, para ulama mengatakan ada dua alasan di situ. Yang pertama, sebagaimana yang kita pahami, umumnya waktu pagi adalah waktu di mana manusia itu indranya dalam kondisi paling maksimal. Pendengaran kita maksimal, penglihatan kita maksimal, logika kita maksimal, konsentrasi kita maksimal ketika di waktu pagi. Bahkan sampai pun orang yang sedang sakit pada waktu pagi terasa dia lebih ringan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Sakitnya lebih ringan dibandingkan waktu yang lain. Karena waktu pagi itu fisik kita dalam kondisi maksimal. Karena itulah ketika waktu pagi ini digunakan untuk belajar ilmu agama, digunakan untuk belajar sesuatu yang dia butuhkan untuk akhiratnya, maka hasilnya akan lebih maksimal. Sehingga Nabi SAW memberikan motivasi agar waktu pagi ini digunakan untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih bagi mereka. Kemudian pertimbangan yang kedua, kenapa di waktu pagi ini belajarnya lebih istimewa? Karena umumnya manusia menggunakan waktu pagi, waktu duha, untuk mencari dunia. Orang beraktivitas kerja, kalaupun dia hari libur, maka dia berlibur atau dia ke tempat wisata, biasanya memilih waktu pagi. Makanya kalau sudah berangkat agak siang dikit sudah mulai malas, udah kesiangan, udah kepanasan. Tapi kalau masih pagi tetap semangat. Sehingga umumnya orang menggunakan waktu duha ini untuk kegiatan yang sifatnya duniawi, baik untuk kegiatan yang sifatnya mencari kerja, mencari dunia, atau untuk kegiatan bersenang-senang, untuk bertamasya, berpiknik. Sehingga istimewa ketika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan waktu ini bukan untuk mencari dunia, tapi dia gunakan untuk mencari akhirat. Dan diantaranya adalah dengan belajar ilmu agama. Kita datang ke masjid bukan dalam rangka untuk arisan, bukan dalam rangka untuk liburan, tapi kita datang ke masjid untuk semakin memahami apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan ini sebagai waktu yang istimewa untuk belajar. Hadirin yang kami hormati, sikap sebagian orang, mereka tidak adil dalam memilih waktu untuk belajar, waktu untuk agama. Banyak di antara masyarakat kita, mereka menganggap bahasanya agama itu dikasih kesempatan sisa. Makanya dia mau belajar, membaca Al-Quran atau mau belajar ketika sudah pulang dari kantor. Pada saat fisiknya sudah mulai kelelahan, sudah mulai ngantuk, baru mau belajar. Sementara waktu yang paling istimewa dia manfaatkan untuk
kepentingan dunia. Sedangkan yang sisa-sisa dia berikan untuk agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang semacam ini dalam Al-Qur'an. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu secara sengaja memilih yang sisa-sisa yang jelek-jelek yang kalian infakkan, padahal kalian sendiri tidak mau untuk menggunakannya. Sehingga ada sebagian orang yang dicela oleh Allah karena dia secara sengaja memilih yang sisa untuk diberikan kepada agamanya, sementara yang terbaik dia gunakan untuk kepentingan dunianya. Kita kalau kemudian ada penggalangan dana, misalnya dana sosial, pengumpulan pakaian, yang kita kumpulkan bukan pakaian yang bagus, tapi yang kita kumpulkan adalah pakaian yang bekas. Biar tidak terkesan gak sopan, maka dikasih istilah pakaian pantas pakai. Padahal itu aslinya bahasa lainnya adalah pakaian bekas. Kita mengambil yang sisa. Demikian pula waktu belajar. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, gak adil kalau ada orang yang memberikan pembagian yang baik-baik untuk kepentingan pribadinya, tapi yang tidak dia sukai dia berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih muda silahkan dipuas-puasin cari kerja. Nanti kalau mau jadi orang soleh nunggu tua dulu. Ngaji itu kalau sudah rambut mulai berubah, jenggot mulai berubah, nah barulah kamu silahkan belajar mendekat kepada agama. Waktu mudanya dia manfaatkan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, baru waktu tua yang dia gunakan sisanya untuk agama. Ada sebagian orang yang berkomentar begini, andaikan jihad itu ada di masa sekarang, maka yang berangkat usia 60 tahun ke atas. Sementara yang 35, yang 40, yang kira-kira masih disayang sama istrinya, tidak boleh berangkat. Yang boleh berangkat yang kira-kira sudah tidak lagi disayang sama istrinya. 60 yang ke atas itu silahkan berangkat, mati gak apa-apa. Hadirin yang kami hormati, dulu orang musyrikin mereka punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak perempuan, yaitu malaikat. Dan bahkan mereka menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Ini nama-nama mu'annats. Mu'annats itu apa? Untuk jenis kelamin wanita. Mereka sebut ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menisbahkan anak perempuan untuk Allah, padahal mereka sendiri tidak mau memiliki anak perempuan. Mereka pinginnya anak itu ya yang laki-laki, yang bisa dipakai untuk mendukung perang. Sementara yang anak perempuan mereka malu untuk memilikinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Apakah keyakinan kalian mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak perempuan sementara anak laki-laki kamu yang memilikinya? Bukankah itu pembagian yang tidak adil? Tilka idzan qismatun dhiza. Bukankah itu pembagian yang zalim, yang tidak adil? Terlepas dari hukum semacam ini, dikiaskan oleh para ulama, semua bentuk pembagian, ada orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, kepentingan dunianya, dia pilihkan yang terbaik. Sementara untuk agamanya dia berikan yang sisa-sisa, tilka idzan qismatun dhiza. Bukankah itu pembagian yang enggak adil? Untuk urusan agama kalian kasih yang sisa, sementara urusan dunia kalian kasih yang terbaik. Waktu belajar kalian belajar di waktu sisa, ketika sudah mulai ngantuk ya, berteman dengan guling dan bantal, baru membaca 1-2 ayat sudah merem. Sementara waktu kalian untuk internetan, waktu kalian untuk mencari dunia, kalian pilihkan waktu yang terbaik. Tilka idzan qismatun dhiza. Bukankah itu pembagian yang tidak adil? Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk memilih yang terbaik, kemudian kita berikan untuk agama kita. Seperti memilih waktu duha untuk belajar, seperti memilih harta yang terbaik untuk disedekahkan,
Semoga dengan ini kita tidak termasuk orang yang digolongkan oleh Allah sebagai orang yang tidak adil dalam membagi.